kehidupan kami, semua yang baik datangnya daripadamu Tuhan, dan layaklah Engkau terima segala pujian sembah kami. Terpuji namamu Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau berfirman melalui hamba-Mu ya Tuhan. Hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Kami persilakan kepada hambanya. Ger, bisa dibantu? Ya. Suaranya belum ada kedengaran. Shalom. Shalom. Sudah dengar ya? Halo? Halo? Shalom. Shalom, Shalom, Bu. Ibu. Udah terdengar. Udah kedengeran. Oh, sudah kedengaran ya. Pertama-tama, marilah kita bersatu di dalam Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, hamba-Mu yang tiada apa-apanya ini Tuhan, boleh berkata-kata tentang firman-Mu. Tuhan, tutup bungkus mulut hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga bukan hamba yang berkata-kata, tetapi Engkau sendiri yang berkenan berkata-kata kepada kami semua di rumah doa Immanuel. Tempatkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam hati kami semua, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus kami boleh mendengar dan bahkan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah hati-hati kami. Kami telah duduk di hadapan pelataran-Mu Tuhan. Hati-hati kami yang siap Engkau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya kita katakan amin. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang di Rumah Doa Immanuel untuk kesekian kalinya ya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lili yang telah berkenan memberi pelayanan ini bagi saya secara pribadi. Topik atau tema yang saya usung yang Tuhan sampaikan kepada kita pada siang hari ini adalah mengenal Tuhan, sebuah perjalanan iman. Siapa yang sudah kenal Tuhan? Halo? Ada yang sudah kenal Tuhan? Semua ya? Halo? Wah, kok enggak kedengaran ini suaranya semua? Di mute semua ya? Halo? Kita semua mute kalau dengar firman. Oh iya, boleh. Banyak bounce back suaranya. Oke. Baiklah. Jadi kita semua anak-anak Tuhan ini, saya yakin dan percaya pada siang hari ini yang hadir dan mendengar dan bersatu dalam ibadah ini, kita semua mengenal Tuhan. Tapi sejauh mana kita mengenal Tuhan? Sejauh mana perjalanan iman dan percaya kita sampai kita pada titik di mana Tuhan berkenan kepada kita? Baiklah, saya akan mulai. Mengenal Tuhan. Do you know Jesus? Do you know Jesus? Saya akan menggunakan teori manajemen ya. Mungkin kita semua sudah tahu 4W1H. Who, what, when, where, how. Ini adalah quality control. Teori manajemen untuk quality control yang sudah sukses dan digunakan di mana-mana. Tapi tidak ada salahnya. Ini kita gunakan untuk mengenal, melihat leveling kita, sejauh mana kita mengenal Dia. Yang pertama, W yang pertama adalah who. Siapa Yesus?
dari mana dia berasal. Yang kedua adalah what, apa yang dia lakukan dalam hidupku. When, kapan aku berjumpa dengannya. Where, di mana Yesus saat ini. Dan how, Yesus itu sebagai teman atau sebagai sahabat. Nah, who, what, when, where, how. Disinilah kita akan melihat di mana posisi kita. Baiklah, saya akan mencoba dari yang pertama, W pertama adalah who. Siapa Yesus? Bagaimana? Dari mana Yesus berasal? Kalau kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari mana? Dari Allah sendiri. Tapi Alkitab membuktikan di Yohanes 7 ayat 27, waktu Tuhan Yesus berada di Galilea dan masuk ke bait Allah, di sana banyak orang Yahudi yang bersekutu. Dan waktu Yesus menceritakan atau menyiarkan tentang keberadaan Mesias, mereka malah bingung semua. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Ini yang disampaikan oleh orang Yahudi saat itu. Apakah mereka nggak ngerti tentang firman? Mereka ahli Taurat, ahli Farisi, orang-orang Yahudi di bait Allah. Tapi mereka tidak tahu siapa sih ini yang di hadapan kita. Dari mana sih dia ini? Padahal Yesus sudah membawakan atau mengajarkan mereka tentang firman kehidupan saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kira-kira hal ini bisa terjadi nggak dengan kita? Kita sudah tahu firman, kita sudah tahu siapa Yesus. Tapi ketika dia berada dalam kehidupan kita, berada di hadapan kita, malah sering kita itu tidak tahu siapa dia nih, siapa yang datang kepada kita. Kita tidak tahu bahwa itu Yesus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Lalu selanjutnya, dialah Alfa dan Omega. Kita semua sudah tahu. Dialah awal dan akhir. Wahyu 1 ayat 8, 21 ayat 6, 22 ayat 13, dan Yesaya 44 ayat 6 mengatakan, akulah yang awal dan akhir. Dialah Alfa dan Omega. Dia menciptakan bumi. He is the creator. Kita semua sudah tahu. Dan yang terpenting di Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi siapa Yesus sebenarnya ini? Ya kan? Kadang kita tahu dia Alfa dan Omega, kita tahu dia ada seorang yang mencapai Bapa kalau tidak melalui dia. Tapi jangan lupa, Alkitab membuktikan juga. Kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia ada di hadapan kita. Seperti ya orang-orang Yahudi, Farisi dan orang-orang Farisi ini. Mereka tidak tahu kalau itu Yesus yang berhadapan dengan mereka, yang berbicara kepada mereka. Padahal mereka posisinya di mana? Di bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih. Marilah. Janganlah kita di kelompok Farisi, kelompok Yahudi, ahli Taurat ini. Kita harus betul-betul tahu siapa Yesus itu. Dialah Alfa dan Omega. Hanya melalui dia kita mencapai Bapa. Selanjutnya, W yang kedua adalah what. Apa yang dilakukannya bagiku? Terus kalau kita tahu keberadaan Yesus, dialah Alfa dan Omega dan sebagainya, tiada jalan menuju Bapa kecuali melalui dia. Lalu dalam kehidupanku sendiri, pribadiku saat ini, dia ini apa sih? Apa yang dilakukan bagiku? Karya penyelamatan dan penebusan. Inilah yang paling utama. Kalau tadi kita dengar pujian di hadiratmu, aku mencari wajahmu.
bukan mencari berkat. Inilah yang harus kita cari terus. Kita datang ke hadiratnya. Karena apa? Karena karya penyelamatan penebusannya terhadap dosa-dosa kita yang sebentar lagi kita akan rayakan dalam Jumat Agung dan merayakan kebangkitannya, memperingati kematiannya pada Jumat Agung dan kebangkitannya pada hari Paskah. Jadi yang dilakukannya bagi kita apa? Luar biasa karya penyelamatan dan penebus, sehingga antara kita dan Allah, tirai itu sudah terbuka, terbelah dengan penyelamatan dan penebusannya Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Galatia 1 ayat 3. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah Bapa kita. Kita tahu bahwa di Mazmur 51 ayat 5 dan 7 katakan, dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Dalam Roma 3 ayat 23 katakan juga, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaannya. Karena apa? Dosa kita yang dari Adam dan Hawa. Kita sebetulnya telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 menyatakan itu. Dan dalam kesalahan kita dikandung ibuku, dalam dosa kita diperanakkan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia telah dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga tirai, kembali lagi, tirai yang membatasi kita dengan Allah terpecah. Dan kita telah berdamai. Kita boleh mendapatkan karya penebusan. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang telah dilakukan oleh Yesus kepada kita. Karya penyelamatan ini. Kita lanjut ke bagaimana dia memberikan atau menebus dosa-dosa kita. Bagaimana karya penyelamatan yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita tahu perjalanan Via Dolorosa. Inilah 14 langkah daripada Yesus. Inilah yang membawa kita ke surga yang kekal. Inilah karya penyelamatan agung yang telah dia lakukan untuk kehidupan seluruh umat manusia. Perhentian pertama di mana Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus. Perhentian kedua di mana Tuhan Yesus memulai memikul salib. Perhentian ketiga di mana Tuhan Yesus jatuh pertama kali. Yang keempat di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan ibunya. Yang kelima di mana Simon dari Kirene memikul salib Yesus. Yang keenam di mana seorang wanita mengusap wajah Tuhan Yesus. Yang ketujuh di mana Tuhan Yesus jatuh kedua kalinya. Yang ke-8 di mana Tuhan Yesus menghibur wanita Yerusalem. Yang ke-9 di mana Tuhan Yesus terjatuh untuk ketiga kalinya. Yang ke-10 di mana pakaian Tuhan Yesus ditanggalkan. Yang ke-11 di mana Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Yang ke-12 di mana Tuhan Yesus meninggal. Yang ke-13 di mana Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Yang ke-14 di mana Tuhan Yesus dikuburkan di makam Yusuf Arimatea. Inilah langkah-langkah menuju surga. Untuk kita semua mendapatkan tiket menuju surga. Perjalanan Via Dolorosa yang telah dijalani oleh Tuhan Yesus. Begitu sengsaranya Tuhan Yesus melakukan ini semua. Sehingga apa? Pada malam itu di Getsemani, Tuhan Yesus sempat apa dalam doanya? Bargaining, Tuhan kalau mungkin
cawan ini boleh lalu daripadaku. Doa Yesus yang pertama. Doa yang kedua, kalau toh cawan ini harus aku jalani, kehendak-Mu saja yang jadi. Itu ya, luar biasanya. Dia tahu ini berat. Sebagai manusia Tuhan Yesus merasakan ini akan sangat berat. Karena itu dalam doanya yang pertama di Getsemani, Tuhan Yesus masih berkening. Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dan yang kedua, kehendak-Mu saja yang jadi. Luar biasa. Ini yang dia lakukan, langkah 14 langkah untuk supaya kita ditebus dan mendapatkan tiket untuk kehidupan kekal. Via Dolorosa. W yang ketiga, when. Ya, kapan aku berjumpa dengannya? Jadi kalau kita sudah tahu dialah penebus, tanpa dia telah menderita sengsara bagi kita, lalu kapan ya kita berjumpa Yesus? Tadi kita sudah memuji Tuhan di hadiratnya, kita datang ke hadiratnya. Di sana kita bisa berjumpa dengan Dia. Kapan kita datang ke hadiratnya? Yang pertama adalah melalui ibadah persekutuan orang percaya, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita datang ke hadiratnya karena bersama-sama dengan teman-teman seiman, bersama-sama dengan anak-anak Tuhan semua. Janji Tuhan di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yakinlah dan percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita saat ini. Inilah janji firman Tuhan, ya dan amin. Karena itu kita jangan meremehkan persekutuan seperti ini. Indah sekali, karena Tuhan Yesus berkenan hadir di tengah-tengah kita. Lukas 24 ayat 32 dan 52 katakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Inilah keindahannya persekutuan. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita dan berkenan berbicara melalui firman-Nya, hati kita berkobar-kobar. Ada Roh Kudus yang bernyala, berkobar-kobar di hati kita. Dan akhirnya apa? Kita saling menguatkan ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, satu dengan lainnya kita akan sukacita. Hati kita berkobar-kobar karena apa? Dipenuhi Roh Kudus. Inilah keindahan persekutuan sekali lagi. Dan mereka pulang dengan sangat sukacita. Saya yakin dan percaya bahwa bila ibadah ini telah selesai, maka kita akan semua kembali pada tugas kita, kembali kepada apa yang harus kita lakukan dengan penuh sukacita. Karena Tuhan sudah berjanji melalui firman-Nya ini. Jadi, kapan kita berjumpa? Saat ini kita berjumpa dengan Dia. Saat ini Dia datang dengan hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Dalam persekutuan kita ini. Selanjutnya, apakah dalam persekutuan itu iya janji firman Tuhan? Dan yang kedua, secara pribadi, kita cari terus hadirat-Nya. Tuhan sudah mengundang kita. Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat, aku berdiri di depan, di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Luar biasa, dia selalu siap untuk menerima kita. Tapi, apakah Tuhan yang akan mengetok pintu kita? Tidak. Tuhan juga mau apa? Tuhan juga mau semangat kita. Tuhan mau hati kita.
Sejauh mana kita mau mencari Tuhan? Di sini dikatakan, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ini luar biasa tuh. Ajakan firman Tuhan pada kita siang hari ini. Ayo kita secara pribadi, masing-masing, kita membukakan pintu hati kita. Kalau kita tadi telah bersekutu, bergembira, bersorak-sorai, hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita pulang, kita masing-masing di rumah kita dengan kegiatan kita sendiri-sendiri. Pertahankanlah roh yang berkobar-kobar itu. Persekutuan kita dengan Allah dan dengan jemaatnya, dengan orang-orang seiman. Pertahankan itu. Biarlah itu terus bernyala-nyala secara pribadi. Kita terus pertahankan itu. Dan kita sudah mendengar panggilannya. Bukalah pintu. Marilah kita terus buka pintu hati kita. Dia akan berkenan menjumpai kita. 1 Samuel 3 ayat 3, 1 Samuel 3 ayat 3 mengatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Mazmur 84 ayat 10a, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Inilah kesaksian-kesaksian dari hamba-hambanya. Samuel begitu rindu terus berada di pelataran Tuhan. Dan juga Daud. Ayolah, inilah yang Tuhan inginkan. Oh, Tuhan sangat bersuka cita kalau kita mau punya hati-hati seperti Samuel dan Daud yang rindu terus ada berada di pelatarannya. Secara pribadi. Dan setelah kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan, hati yang berkobar-kobar itu yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kita terus bersuka cita dan kita terus pertahankan sukacita itu dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dengan apa? Dengan membuka hati kita, undang dia masuk dalam hati kita, dan kita, karena apa? Karena kita rindu berada di pelatarannya. Selanjutnya, W yang keempat, di mana Yesus saat ini? Kita tahu di mana dia. Oh, sudah naik ke surga ya. Markus 16 ayat 19 sudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka. Berangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. 1 Petrus 3 ayat 22 menyatakan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Inilah kemenangan kita, anak-anak Tuhan. Di mana Yesus yang kita puji, kita sembah, dia saat ini telah di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Dan yang paling penting, segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dialah Yesus yang harus kita sembah. Karena dia telah menaklukkan semuanya ini. Bahkan kuasa maut terhadap kita semua ditaklukkan. Sehingga kita semua mendapat tiket ke surga. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Aduh, indah sekali kasih karunia Tuhan ini. Jadi dia naik ke surga, berada di sebelah kanan Allah Bapa, mengalahkan maut, iblis, sehingga kita beroleh hidup yang kekal dengan penebusannya di atas kayu salib. Dan yang lebih lagi, dia menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Sehingga apa? Pada waktunya, di mana supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Luar biasa. Selanjutnya,
Kita masuk ke H pertama. Hanya satu ya. Who, what, when, where, lalu how. Sekarang bagaimana hubungan kita dengan how? Bagaimana hubungan kita dengan Yesus? Apakah dia teman atau sahabat? Kita tahu Yesus atau kita kenal Yesus? Marilah kita evaluasi diri kita masing-masing. Teman atau sahabat, tahu atau kenal, hanya tahu Yesus penyelamat, hanya tahu dia berkorban melalui Via Dolorosa, hanya tahu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 3 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Sekarang saya tanya sama Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang tahu kita juga tahu dia, tapi dia nggak pernah hubungi kita, nggak pernah telepon atau bersapa, halo, apa kabar? Dia diem-diem aja, cuek-cuek aja sama kita. Tiba-tiba dia telepon, aduh tolong dong, aku minta dong, bantu aku lah, aku kesulitan ini. Aku mau minta 10 juta, kira-kira gimana reaksi kita? Atau bandingkan dengan sahabat kita, atau yang betul-betul kita kenal, yang datang kepada kita juga minta bantuan itu, tapi komunikasinya intens dengan kita. Bagaimana reaksi kita menghadapi yang A dan B ini? Sama dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tahu atau kenal gitu kan. Kalau kita kenal, kita akan terus berinteraksi dengan Tuhan melalui apa? Firman-firmannya. Karena itu kita menuruti firman-firman Tuhan. Ini yang Tuhan katakan, kita kenal dia. Kalau kita hanya tahu ya, kita nggak intens dengan firman-firmannya, dengan perintah-perintahnya. Ya bagaimana kita mau mengenal pribadi Allah seutuhnya, Yesus seutuhnya. Kita tahu pribadinya seutuhnya kalau kita baca dan rajin membaca firman-Nya dan melakukannya. Komunikasi yang baik itu gimana? Kan dua arah. Kalau kita terus berdoa minta A sampai Z, lalu kita nggak pernah mau biarkan Tuhan berbicara. Kita tidak rajin membaca firman-Nya dan terlebih tidak melakukan firman-Nya. Jadi itu bukan komunikasi yang baik, hanya satu arah, hanya egoisme kita, hanya permintaan-permintaan berkat dan anugerah yang selalu kita panjatkan kehadirat-Nya. Tapi kita tidak mengizinkan Tuhan berbicara kepada kita. Kita tidak mau melakukan perintah-perintah-Nya. Itu yang berarti kita hanya tahu dan tidak kenal pada Tuhan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa ada firman Tuhan berkata apa? Pada hari kiamat nanti orang-orang akan berseru, Tuhan, aku melakukan mujizat demi nama-Mu. Tapi Tuhan akan berkata apa? Enyahlah, aku tidak mengenal engkau. Loh, bingung ya kita ya. Karena apa? Karena kamu tidak menuruti perintah-perintahku. Jadi begitu pentingnya ya, kita terus membaca firman dan mengikuti perintahnya. Harus balancing doa dan baca firman. Karena dengan membaca firman kita betul-betul mengetahui pribadi Allah yang sesungguhnya. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 katakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah ini, kalau kita jadi anak Tuhan tapi tidak pernah berhenti dan tidak bertobat secara utuh, secara sempurna, kita terus masih melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Itulah yang tetap menjadi pemisah
antara kita dengan Tuhan. Sehingga dia menyembunyikan diri terhadap kita. Yaitu yang pada saatnya Tuhan akan katakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Dan engkau tidak menuruti perintahku. Tuhan tidak kenal kita. Bagaimana supaya Tuhan kenal? Turuti perintah-perintahnya. Yohanes 10 ayat 27 katakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Begitu pentingnya kita harus mengenal Tuhan secara utuh. Sehingga dengar apa? Bagaimana kita mendengar suaranya kita langsung, kita sebagai dombanya. Kita tahu suara Tuhan. Dan Tuhan juga mengenal kita. Alangkah indahnya. Dan kita selalu ikut dia. Jadi itu kira-kira dari what, who, what, when, where, dan how. Nah sekarang kita kalau, aduh saya sudah ikutin ini semua loh. Ibu, Bapak, saya hidup ini sudah dalam Tuhan. Tapi kenapa? Kita lanjut ke yang selanjutnya. Kenapa? Kok hidup saya ini masih susah aja ya? Masih jatuh bangun. Begitu aku ini materi nggak kurang. Tetapi kenapa batinku tersiksa? Suamiku nggak karu-karuan. Istriku nggak karu-karuan. Anak-anakku nggak karu-karuan. Atau juga ada yang katakan, aduh, aku sudah dalam Tuhan terus tapi kebutuhanku, uang sekolah anakku dan ini dan itu. Kenapa ya? Susah sekali kok nggak ada berkat buat aku. Inilah perjalanan iman kita. Kita sudah kenal, sudah tahu, sudah menjumpai dia, sudah ada di hadiratnya, sudah kenal. Tapi kenapa? Apakah dengan semua item tadi yang saya sampaikan itu terus hidup kita akan mulus? Akan lancar-lancar saja? Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa langit akan selalu biru. Hidup kita akan enak-enak aja di dunia ini. Inilah perjalanan iman daripada anak-anak Tuhan. Kenapa saya katakan perjalanan iman? Bagaimana kita mau percaya seutuhnya kepada Dia kalau kita tidak pernah mengalami ketidakenaan dalam hidup kita? Namun karena kita ada di hadiratnya, terus kita bertahan terus di hadiratnya, maka kita dimenangkan. Di sanalah titik awal dari percaya kepada Dia. Pembentukan iman, proses yang membentuk iman menjadi percaya dengan seutuhnya. Justru karena percobaan, karena masalah-masalah yang kita hadapi, maka itulah proses untuk kita menjadi percaya. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Memang Tuhan izinkan kita mengalami itu semua percobaan. Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang. Apa kuk itu? Beban. Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang kupasang itu akan menjadi ringan. Karena kita nggak sendiri. Akan menjadi berat sekali. Kalau kita nggak mengenal Dia, kita tidak terus di hadiratnya. Karena kita akan mencoba dengan akal budi, pikiran, tenaga kita sendiri. Kita mau pikul itu sendiri. Oh no. Itu yang tidak Tuhan
kehendaki. Dia izinkan itu kita mendapatkan beban dalam hidup ini. Karena dia mau memproses kita. Memproses iman kita menjadi betul-betul percaya seutuhnya pada dia. Kadang-kadang kita berkata, ya Tuhan, janji firman-Mu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ulangan 28 ayat 13 katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini dan kau lakukan dengan setia. Matius 6 ayat 25 katakan, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan apa yang hendak kamu pakai. Nah inilah janji-janji Tuhan pada kita. Tapi bagaimana kita mengalami masalah, kita sudah betul-betul di hadirat Dia, tapi tetap ada masalah-masalah itu. Itulah Tuhan izinkan supaya apa? Kita terus dibentuk dan dibentuk menjadi sempurna. Apakah Bapak Ibu ingat nggak waktu kejadian di Matius 8 ayat 23 sampai 26, waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya di Danau Galilea. Terus Tuhan Yesus ketiduran, ada angin ribut datang, perahu oleng, murid-murid bingung. Tuhan Yesus mereka bangunkan, dan Tuhan Yesus langsung menghardik angin dan reda. Apa refleksinya dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita. Yang mengalami angin ribut seperti itu, Tuhan Yesus ada dan hadir. Tapi apa? Kita biarkan dia tidur. Kita tidak bangunkan dia untuk supaya rohnya itu berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Kita biarkan dia tidur. Tapi begitu kita sadar, murid-muridnya sadar, ada Tuhan. Mereka membangunkan dia. Dan akhirnya apa? Dengan sekali hardikan, angin reda. Ayo Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu kita memikul beban. Tapi Tuhan Yesus ingin agar Tuhan Yesus itu tidak dibiarkan tidur dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi kita. Biarkan dia berkobar-kobar. Rohnya itu berkobar-kobar dalam kehidupan kita. Bangunkan itu terus. Percayalah. Dia ada bersama dengan badai kehidupan rumah tangga kita maupun pribadi kita. Percayalah. Dia akan meredakan itu semua. Kalau memang kita selalu mengundang Dia. Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam dapur perapian bahkan 7 kali dinaikkan temperaturnya. Apa yang terjadi? Waktu Nebukadnezar itu mengintip dapur perapian itu, dia melihat apa? Loh, bukan 3, ada 4 orang. Yang satunya bercahaya seperti kemilauan. Dan tidak ada sehelai rambut dari mereka pun terbakar. Siapakah yang keempat ini? Itulah Tuhan kita yang Maha Pengasih, yang selalu menjaga anak-anaknya. Tapi dia biarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini masuk dalam perapian. Sama seperti kita. Dia biarkan kita masuk dalam dapur perapian, masalah, tantangan apapun juga dalam kehidupan kita. Tapi dia hadir. Dia hadir dalam dapur perapian kita, kehidupan kita. Itulah kasih Allah kepada kita, kepada manusia. Akhirnya Markus 4 ayat 40 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?
Inilah jawaban bagi kita yang kita masih merasa takut sendiri dan sebagainya. Inilah perjalanan iman kita yang dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, yang tadi percaya. Yang kedua, Tuhan inginkan apa? Supaya kita mengenal Yesus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Perjumpaan iman dengan Yesus melalui proses yang namanya waktu. Bersabarlah dalam penderitaanmu. Itulah yang dikehendakinya. Karena apa? Bukan dia tidak mendengar seluruh doa kita. Bahkan dia ada dalam persoalan, dalam masalah kita. Tapi dia kembali lagi. Dia sedang memproses kita. Dia sedang merenda kehidupan kita. Dengan apa? Yang namanya waktu. Belum selesai Tuhan merenda kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya di Galatia 2 ayat 20. Inilah puncaknya. Kalau Tuhan selesai merenda hidup kita. Karena hidupku bukan aku lagi. Tetapi Kristus yang bersama dengan aku. Inilah puncak daripada keimanan kita. Sehingga kita bisa mengatakan itu, ya Tuhan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Engkau yang di dalam aku. Begitu indahnya. Kalau dia sudah selesai memproses kita dan merendah hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengucap syukurlah senantiasa. Karena apa? Dia begitu baik. Sudah berkorban begitu bagi kita dan dia terus menjaga kehidupan kita. Dia selalu membuka tangannya, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Semuanya itu dia lakukan bagi kita, karena itu hanya ucapan syukur yang pantas kita hantarkan ke hadiratnya. Itu tadi saya suka sekali pujian kita. Dalam hadiratnya, kita ingin memandang wajahnya yang begitu mengasihi kita. Dan bukan hanya mencari berkatnya untuk di dunia ini. Apa sih hidup ini? Dikatakan apa hidup ini? Habel. Habel artinya sia-sia. Pengkhotbah katakan apa? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah segala sesuatunya sia-sia dan menjaring angin. Hanya menjaring angin, semuanya sia-sia. Kenapa? Semuanya akan fana, akan punah. Mengucap syukurlah. Perhatikan apa? Ayo kita evaluasi. Sampai kita pada titik ini, pada hari ini, apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita? Jangan terus pandang masalah, problema. Lihatlah apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Yang paling utama, penebusan, karya penebusannya. Hidup ini sementara, hidup ini Habel, sia-sia, menjaring angin. Tapi karya penyelamatannya untuk selama-lamanya, kehidupan kekal yang telah Dia siapkan bagi kita. Dan setelah yang selanjutnya adalah, ayo kita telah menang. Kita bersyukur dan kita telah menang di dalam Yesus. Ulangan 23 ayat 5. Jangan katakan, oh kadang-kadang orang mungkin aku ini kutukan turunan. Orang tua aku susah, aku ya susah. Tidak ada. Ulangan 23 ayat 5 katakan, Tuhan akan menjadikan kutuk menjadi berkat bagi orang yang dikasihinya. Ayo kita ini anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tidak ada kutuk. Dia telah menjadikan kutuk-kutuk itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Ada doa Yabes ini, saya sangat suka doa ini. Saya kira semua sudah tahu ya doa Yabes ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah doa Yabes. Sebenarnya apa ceritanya Yabes ini? Apa arti nama Yabes? Yabes ini artinya kemalangan.
Alkitab sendiri menyatakan nggak tahu kenapa mama dari Yabes ini memberi nama ini kepada anaknya. Dengan alasan waktu dia melahirkan Yabes ini, dia menderita sekali. Akhirnya dia memberi nama Yabes ini yang artinya penderitaan atau kemalangan. Seperti kutuk. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepadanya? Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan itu. Kutuk menjadi berkat. Dia mustahil bagi Tuhan. Kiranya ini karena apa? Karena doa Yabes. Dia sudah dengan diberi nama seperti kutukan oleh orang tuanya, dia datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini juga menjadi doa-doa kita bagi Tuhan. Wah, ini kok mintanya berlimpah-limpah ya? Doa Bapa kami mengajarkan kita, beri kami makanan kami secukupnya. Nah ini, kadang-kadang saya banyak mendapati pertanyaan seperti ini. Doa Bapa kami, ya Bapa, berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Itu adalah apa? Artinya, kita minta berkat hari-hari bagi makanan kita. Tapi tidak ada salahnya. Kita juga meminta berkat yang berlimpah-limpah yang di luar untuk makan kita sehari-hari. Inilah refleksi daripada doa Yabes. Dan kalau kita minta berlimpah-limpah itu bukan untuk kita, tapi untuk apa? Untuk kemuliaannya. Dia minta berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan Tuhan dan kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayo kita naikkan, kita ada di hadiratnya. Kita mengucap syukur, mendengar, mengikuti perintahnya. Dan ayo kita, kalau toh kita masih ada masalah-masalah yang belum dikabulkan Tuhan, naikkanlah doa. Seperti doa Yabes ini. Akhirnya, Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji Allah ya. Janganlah takut. Janganlah takut, ini di Alkitab dinyatakan sebanyak 124 kali. Begitu seringnya Allah sudah katakan janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Tapi kedagingan kita, iblis yang menggiring kita. Sehingga apa? Kedagingan kita dan akal budi kita yang menggiring kita untuk terus takut dan takut terhadap kehidupan di dunia ini yang notabene adalah sementara sifatnya, yang sia-sia, Habel. Menjerat kehidupan kita. Pada janji firman Tuhan, janganlah takut, aku menyertai engkau. Dan yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah memiliki keselamatan. Kita telah menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ayo, Tuhan menginginkan juga kita mengabarkan itu kemuliaan Allah ke sekeliling kita. Kita menjadi duta-dutanya di atas muka bumi ini. Menyenangkan hati Tuhan, memuji dan memuliakan Dia. Mengabarkan kabar kesukaan ini kepada sekeliling kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau toh saat ini ada di antara kita yang masih ada di dalam persoalan, janganlah khawatir. Berarti Tuhan belum selesai merendah kehidupanmu. Tadi kita bacakan, inilah perjalanan imanmu.
datanglah terus kepadanya. Ada di hadiratnya. Naikkanlah doa. Jadilah terang dan garam. Beritakanlah perbuatan-perbuatannya yang besar. Selalu tersenyum. Mengingat akan kasih karunia, berkatnya dalam kehidupan kita. Karena jalan yang kelihatannya tidak indah, itulah yang telah dia adalah perjalanan iman kita. Selamat menikmati rangkulan dan pemilihan Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang tidak nyaman sekalipun. Karena kita tahu, Dialah Gembala Agung kita. Dialah perancang agung kita yang tidak pernah gagal merancangkan segala sesuatu. Termasuk masalah-masalah kita. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami. Halo? Ya? Ya Bu, silakan Bu. Oh ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga. Siang hari ini Tuhan hamba telah selesai berkata-kata. Tapi hamba yakin dan percaya firman-Mu itu tidak sia-sia. Firman-Mu itu yang telah mentaburi di hati, jiwa, dan pikiran kami. Boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Bapa kami yang sungguh baik. Kami mau mengenal dan mengenal Engkau terlebih dalam lagi dalam kehidupan kita. Mau mengikuti semua perintah-Mu, mau mengucap syukur Tuhan, mau setia kepada-Mu. Mau menjadi imamat-imamat-Mu rajani yang akan mengabarkan kemuliaan-Mu di seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Kami yang lemah ini, pakailah kami Tuhan. Layaknya kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami serahkan semua tim Rumah Doa Immanuel, pemusik, dan juga semua IT, siapapun juga yang mempersiapkan worship leader, singer, dan semuanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan pelayanan mereka Tuhan. Engkau pembuka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, untuk memberkati mereka satu demi satu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pakailah mereka dengan lebih dan lebih heran lagi Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Bapak hamba-Mu teringat pada ini, Pak Stephen, anak cucunya. Tuhan, pakailah mereka lebih heran lagi. Berkat-Mu melimpah kepada keluarga ini Tuhan. Oh Bapak, Engkau tahu apa yang mereka rindukan, apa yang mereka pergumulkan Tuhan. Kami yakin, percaya Engkaulah jalan keluar. Tiada yang mustahil di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seperti Engkau mengabulkan doa Yabes, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan mengabulkan semua doa-doa yang Pak Stephen, Lili maupun anak-anak dan cucunya naikkan Tuhan. Sekali lagi kami mohon berkat-Mu yang melimpah kepada keluarga ini. Pakailah mereka Tuhan lebih-lebih dan lebih-lebih lagi untuk melayani Engkau, untuk menjadi saksi kemuliaan-Mu di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua anak-anak-Mu yang hadir dan duduk di pelataran-Mu pada siang hari ini Tuhan. Oh Bapa Roh-Mu yang kudus, mau melingkupi kehidupan kami Tuhan. Sehingga hari demi hari kami boleh lebih lagi percaya. Engkau membentuk iman kami menjadi kesempurnaan. Sehingga bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidupku. Itulah kerinduan kami semua Tuhan. Kami ingin merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Karena Engkau telah meninggikan kami. Terima kasih atas karya penebusan-Mu. Atas Via Dolorosa, langkah-langkah sehingga kami memperoleh tiket ke surga. Yang sebentar lagi akan kami rayakan dengan pengorbanan-Mu pada Jumat Agung di atas kayu salib dan kemenangan-Mu di atas kayu salib pada hari Paskah. Kebangkitan semua.
Terima kasih Yesus. Inilah syafaat kami. Mari semua yang percaya kita katakan. Amin.